Dunia pendidikan kita bakal kedatangan sesuatu yang besar loh. Ada peraturan baru yang siap mengubah cara kita belajar dan mengajar di Indonesia yang akan berlaku penuh mulai tahun 2026 nanti. Peraturan ini hadir untuk menggantikan kerangka lama dan bisa dibilang mendefinisikan ulang apa itu proses belajar. Yuk kita bedah bareng-bareng cetak biru baru ini. Oke, sebelum kita jauh melangkah, coba deh kita berandai-andai sejenak. Gimana rasanya ya kalau setiap momen di ruang kelas itu terasa kayak sebuah penemuan baru? Bukan cuma dengerin guru, tapi jadi sebuah proses yang kita sadari tujuannya, kita rasa maknanya, dan kita nikmati prosesnya. Nah, pertanyaan inilah yang jadi jiwa dari semua pembahasan kita kali ini. Dan ternyata ini bukan cuma mimpi di siang bolong. Visi tadi itu adalah tujuan utama dari peraturan baru yang kita bahas ini. Jadi pemerintah udah menetapkan standar baru yang dirancang khusus untuk mewujudkan cita-cita ini di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Keren kan? Oke, kita mulai dari bagian pertama, visi baru untuk pembelajaran. Ini bukan sekedar update kecil-kecilan ya, tapi ini adalah pergeseran fundamental, cara kita memandang pendidikan itu sendiri. Jadi, kenapa sih harus ada perubahan? Sederhananya, model yang lama itu udah kurang pas sama zaman sekarang. Dulu kan pendekatannya cenderung kaku, satu ukuran untuk semua. Nah, sekarang diganti dengan pendekatan yang fokusnya ke murid, yang melihat setiap anak itu utuh. Pembelajaran itu harus dinamis, nyambung sama kehidupan nyata, dan menyeluruh. Melibatkan pikiran, hati, rasa, dan juga raga. Terus gimana? Cara ngerjemahin filosofi besar ini jadi sesuatu yang praktis. Nah, peraturan ini menyederhanakannya jadi 3 prinsip inti. 3 ide yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Ini diambil langsung dari pasal 3 loh. Nah, ini dia 3 kata saktinya. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Coba deh kita ingat-ingat 3 kata ini baik-baik, karena ini adalah kunci untuk memahami standar proses pembelajaran yang baru. Yuk kita kupas satu persatu. Pertama, berkesadaran. Ini bukan cuma sekedar sadar atau melek pas belajar ya, tapi ini tentang gimana caranya bikin murid paham, kenapa sih aku harus belajar ini? Kalau murid tahu tujuannya, motivasinya pasti beda. Mereka jadi lebih aktif, dan yang paling penting, mereka bisa belajar mengatur cara belajar mereka sendiri. Selanjutnya, bermakna. Ini intinya soal relevansi. Belajar itu nggak lagi cuma soal hafalan di buku teks. Ilmu yang didapat harus bisa dipakai di kehidupan nyata. Jadi, ini tentang nyambungin apa yang ada di kelas dengan apa yang terjadi di dunia luar. Biar ilmunya benar-benar nempel dan berguna. Dan yang terakhir, menggembirakan. Eits, tapi jangan salah sangka, ini bukan berarti kelas harus jadi taman bermain terus-terusan. Menggembirakan itu artinya menciptakan suasana emosional yang positif. Belajar itu harus tetap menantang, tapi dengan cara yang seru dan memotivasi, bukan malah bikin stres atau takut. Oke, filosofinya udah dapat ya, 3 prinsip tadi. Sekarang, gimana cara eksekusinya? Nah, kita masuk ke bagian praktisnya nih, dimulai dari tahapan paling awal yang ada di pasal 2, perencanaan. Jadi, setiap guru sekarang wajib punya semacam resep atau rencana pembelajaran. Isinya ada 3 komponen utama. Pertama, tujuannya mau apa? Kedua, langkah-langkah buat nyampe ke tujuan itu gimana? Dan ketiga, cara ngukur tujuan itu udah tercapai atau belum. Jadi semuanya jelas dan terstruktur dari awal. Kalau rencananya udah matang, sekarang saatnya masuk ke dapurnya, yaitu tahap pelaksanaan. Disinilah semua visi dan prinsip tadi diwujudkan jadi nyata di dalam kelas. Peraturan ini juga ngejelasin suasana belajar yang ideal itu kayak gimana. Harus interaktif, jadi ada komunikasi 2 arah, inspiratif, biar murid semangat, menyenangkan, menantang, dan pastinya memotivasi murid buat ikutan aktif. Tujuannya satu, bikin lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan terbuka buat semua. Nah, ini juga penting banget. Peran guru sekarang bergeser. Bukan lagi jadi satu-satunya sumber ilmu yang ceramah di depan. Peran guru sekarang ada 3, sebagai teladan yang kasih contoh baik, sebagai pendamping yang membimbing, dan sebagai fasilitator yang membuka jalan dan kesempatan belajar bagi murid. Biar semua itu bisa jalan, ada 4 pilar penyangganya. Ada praktik pedagogis atau strategi mengajarnya. Ada kemitraan, artinya kerjasama bareng orang tua dan masyarakat. Terus ada lingkungan belajar, baik itu fisik maupun sosial. Dan terakhir, pemanfaatan teknologi, biar belajar makin seru. Lengkap banget kan kerangkanya? Dan kita sampai di tahap terakhir, penilaian. Tapi ini bukan penilaian yang kayak biasa kita kenal. Fokusnya bergeser total, bukan cuma ke nilai ujian di akhir, tapi ke evaluasi seluruh proses belajarnya. Nah, ini dia salah satu gebrakan terbesarnya. Sekarang, menilai proses belajar itu jadi wajib. Tujuannya bukan buat ngejudge, tapi buat perbaikan terus-menerus.
Caranya? Lewat refleksi bareng yang minimal dilakuin sekali setiap semester. Dan kerennya lagi, penilaiannya ini model 360 derajat. Jadi umpan baliknya nggak cuma dari atas ke bawah. Penilaian proses ini melibatkan semua orang. Ada refleksi dari guru itu sendiri, masukan dari teman sesama guru, supervisi dari kepala sekolah, dan yang nggak kalah penting, masukan dari murid. Benar-benar upaya kolaboratif. Jadi apa sih artinya semua ini buat kita? Yuk kita tarik benang merahnya dan rangkum poin-poin paling penting tentang bagaimana ruang kelas kita akan berubah di masa depan. Kalau mau diringkas, ada 3 perubahan besar yang perlu kita ingat. Pertama, belajar itu sekarang dipandu sama 3 prinsip tadi. Berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Kedua, peran guru berubah jadi fasilitator. Dan ketiga, penilaiannya sekarang fokus ke proses. Sifatnya reflektif dan kolaboratif. Itulah inti dari standar proses yang baru. Pada akhirnya, semua aturan dan perubahan ini mengerucut ke satu pertanyaan besar. Dengan fondasi belajar yang lebih manusiawi, lebih relevan, dan lebih memberdayakan, kira-kira bagaimana cetak biru baru ini akan membentuk karakter, kreativitas, dan daya saing generasi penerus bangsa kita? Nah, itu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.